warahmatullahi wabarakatuh. An la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, bab yang ke 204, yaitu bab istihbab ja'alin nawafil fil bait sawa'un ar-ratibatu wa ghairuha wal amru bitahawuli lin nafilati min mawdi'il faridah awil fasli bainahuma bikalam. Bab sunnahnya menjadikan sholat sunnah di rumah, baik itu sholat rawatib maupun yang lainnya, serta perintah agar pindah tempat untuk melakukan sholat sunnah dari tempat sholat wajib atau memisahkan antara sholat wajib dan sholat sunnah dengan bijak. Ini judulnya Masya Allah agak panjang, karena biasanya panjangnya suatu judul di kitab-kitab hadis itu disesuaikan dengan matan atau perkataan Rasulullah SAW. Jadi pembahasan kita kali ini adalah manfaat sholat sunnah di rumah, yang kita akan menyebutkan beberapa hadis yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, salah seorang pembesar mazhab Syafi'i, dan perkataan beliau termasuk yang mu'tamad atau yang diterima dalam mazhab Syafi'i selain daripada Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Hadis yang pertama yaitu hadis 1128. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubata, muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini salah seorang sahabat yang Allah mentakdirkan beliau sebagai penulis wahyu, Al-Quran. Kemudian beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasannya beliau SAW bersabda, "Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat adalah salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib." Nah, salat sunnah itu dalam hadis ini disebutkan bahwasanya sebaiknya di rumah. Ya, sebaiknya di rumah. Oleh karenanya bagi kita ketika ingin melaksanakan sholat wajib, maka sholat sunnah rawatib dulu di rumah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan inna afdal, sesungguhnya ya sholat yang paling sebaik-baik sholat bagi kalian itu di rumah. Ya. Faedah daripada hadis ini bahwasanya hadis ini mencakup seluruh sholat sunnah, karena yang dimaksud dengan al-maktubah dalam hadis adalah sholat fardu. Jadi maktubah wajibat itu adalah sholat fardu. Nah, sholat fardu wajib dilaksanakan dengan berjamaah di masjid. Adapun sholat sunnah itu lebih afdolnya, lebih baiknya dilaksanakan di rumah. Terkecuali kalau sholat sunnah tersebut memang disyariatkan untuk dilaksanakan di masjid. Contohnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Namanya juga tahiyatul masjid. Mesti dilaksanakan di masjid. Ya. Hadis ini menjadi motivasi untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah karena lebih tersembunyi, lebih jauh dari riya. Bahkan lebih bebas lagi kita untuk memperpanjang bacaan, memperpanjang sholat, sehingga tidak tahu ya orang-orang bahwasanya kita betul-betul khusyuk, kita betul-betul mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat sunnah tersebut. Tujuannya apa? Supaya rumah bertambah berkah, turun rahmat, dan untuk mengusir syaitan dari rumah. Nah, itu faedahnya, Masya Allah. Selain daripada kita membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah disyariatkan untuk dibaca di rumah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sudais
hafizahullah ta'ala bahwasanya surat Al-Baqarah itu adalah ruqyah untuk rumah. Kemudian hadis yang ke 1129. Hadis ini muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Muttafaqun alaih itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah istilahnya Al-Imam Ibnu Hajar. Kalau Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi berbeda lagi. Menurut beliau, muttafaqun alaih itu Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Jadi masing-masing imam ahli hadis itu mempunyai istilah sendiri. Kemudian hadis selanjutnya, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhu qubura. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah salat kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan sepi. Makanya disyaratkan apa? Membaca surat Al-Baqarah di rumah atau membaca Al-Quran di rumah. Terlebih lagi untuk surat Al-Baqarah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah daripada hadis ini, kubur bukanlah tempat untuk ibadah. Terlebih lagi kalau kuburan tersebut dihias. Ya, masa kalah sama kamar antum? Ya, kuburan masih kalah dengan kamar. Di Jakarta sana ada seorang habib yang baru meninggal, kuburannya melebihi daripada masjid. Masjidnya sepi, kuburannya ramai. Subhanallah. Ini terbalik. Seharusnya masjid diramaikan, kuburan disepikan, karena memang sepi. Kenapa demikian? Karena untuk memakmurkan masjid, pertama adalah perintah Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sebagai tanda orang-orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Terlebih lagi dalam tanda kutip, dalam tanda tanya juga, kuburan tersebut kuburan wali. Ya. Kalau kita lihat historis atau sejarah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah yang mendengar namanya Wali Songo. Pernah? Iya. Dulu saya termasuk orang yang paling sering berziarah seperti itu. Dan setiap berziarah sampai ke Bungkul itu atau ke Surabaya itu pasti saya beli yang namanya buku sejarah Wali Songo. Ya. Ternyata buku sejarah Wali Songo itu kalau kita debat penulisnya, dia akan kalah 100%. Kenapa? Tidak ada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya sebuah karya ilmiah, terutama bagi yang sudah kuliah dan lain sebagainya itu, kalau dia menulis sebuah karya ilmiah tidak ada referensi atau maraji atau buku rujukan yang dijadikan untuk menulis buku tersebut, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka karya ilmiah ini adalah bohong. Terlebih lagi kalau buku tersebut hanya sekedar mendengar. Saya mendengar dari fulan, dari mulut ke mulut. Makanya Indonesia ini, kata Soekarno, ini dalam penulisan ini terlalu lemah. Ya, terlalu lemah. Sehingga cerita-cerita sejarah seperti itu banyak sekali yang terlewat. Nah, ketika Wali Songo yang pertama, tahap pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Maulana Malik Ibrahim Asmoroqandi. Asmoroqandi itu sebenarnya dari Samarkand di daerah Syam, tetapi orang Jawa mengatakan Asmoroqandi. Begitu. Ada 4 orang. Sebenarnya wali itu maknanya artinya adalah petugas, bukan wali yang harus bisa terbang. Terbang, berjalan di atas air, makan paku seperti itu, tidak. Karena apa? Pada awalnya historisnya seperti itu, sejarahnya seperti itu. Ya. Maka
bahwasanya kuburan bukanlah tempat untuk beribadah. Sholat di kubur adalah sholat yang tidak sah. Makanya ini ikhtilaf para ulama. Ibu-ibu ya, atau kita juga yang sempat untuk membaca Al-Quran, membaca di rumah. Kalau mewasiatkan untuk menguburkan di tempat dia wafat, maka wasiat 1130. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah melakukan sholatnya di masjid, nah ini maksudnya adalah sholat wajib, maka jadikanlah untuk rumahnya bagian dari sholatnya, karena Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari sholatnya. Nah, kalau sholat sunnah kita di rumah itu merupakan kebaikan untuk rumah tersebut. Faedah daripada hadis ini, sholat sunnah di rumah lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada di masjid. Ini sepakat para ulama ahli fikih. Kedua, hendaklah setiap muslim menjadikan sebagian sholatnya di rumah. Di antara tujuannya agar orang-orang di dalam rumah bisa mencontohnya. Makanya juga disyariatkan di dalam rumah itu ada musola kecil. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk kaum laki-laki. Pertama, untuk kaum laki-laki dalam sholat sunnahnya. Yang kedua, untuk kaum perempuan yang di dalam rumah tersebut untuk sholat wajib. Ya. Bisa juga sholat sunnah di rumah jadi didikan untuk anak-anaknya. Nah, ini pendidikan dalam Islam. Bapaknya Masya Allah rajin sekali sholat sunnah di rumah, ibunya juga demikian. Akhirnya apa? Anak tersebut akan mencontoh orang tua. Mana mungkin anak-anak itu mencontoh selain daripada orang tua. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah fotokopi dari orang tuanya. Begitu pula kalau di rumah dimakmurkan dengan bacaan zikir, tasbih dan bacaan Al-Quran akan membuat syaitan lari. Inilah kebaikan yang Allah berikan dalam rumah yang penuh keselamatan. Ya. Kemudian Nabi SAW yang selanjutnya, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah dalam Syarah Al-Bukhari menyatakan bahwa ini adalah permisalan yang amat bagus di mana Nabi SAW memisahkan rumah yang tidak didirikan sholat di dalamnya dengan kuburan yang tidak mungkin mayat melakukan ibadah di sana. Kira-kira orang mati bisa melakukan ibadah apa tidak? Tidak bisa. Makanya betul apa kata Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan Nabi SAW memberikan permisalan tersebut adalah permisalan yang paling benar. Mayat sudah tidak bisa beribadah, ya. Dia hanya menunggu apa? Menunggu yang dari hari pembalasan dari amalan-amalan yang dia kerjakan ketika di dunia. Nah, kita atau orang-orang yang masih hidup di dalam rumah tersebut jangan seperti mayat, tidak menjadikan keberkahan, rahmat dalam rumah tersebut. Makanya di antara untuk menjadikan rumah menjadi rumah yang berkah, rumah yang rahmat, ya, penuh dengan rahmat, ya, lari darinya itu syaitan adalah melakukan di antaranya sholat sunnah, zikir dan sebagainya. Begitu pula beliau memisalkan orang yang tidur semalaman tanpa sholat tahajud dengan mayat yang kebaikan telah terputus darinya. Umar ibn Khattab pernah mengatakan, sholatul mar'i fi baitihi nurun fanawwiru buyutakum. Sholat seorang di rumahnya adalah cahaya, maka hiasilah rumah kalian dengannya. Bukan berarti kita memaknainya secara zahir. Maksudnya bagaimana? Saya sering sholat sunnah di rumah, kok gak ada cahaya selain lampu? Bukan itu maksudnya, ya. Bukan itu, ya. Maksudnya adalah cahaya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberkahan tersebut, ya. Diceritakan dari beberapa salaf bahwa mereka tidak pernah melaksanakan sholat sunnah di masjid. Kemudian
Ada keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullah, Nabi SAW biasa melaksanakan hampir seluruh sholat sunnahnya, yaitu sholat sunnah yang tidak memiliki sebab di rumahnya, lebih sholat sunnah maghrib. Tidak dinukil sama sekali dari Nabi SAW kalau beliau melaksanakan sholat sunnah tersebut di masjid. Dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, bagaimana, apa dan faedah daripada melaksanakan sholat sunnah di rumah itu? Pertama, mengikuti ajaran Nabi SAW. Inilah tujuan utama kenapa sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Yang kedua, mengajarkan keluarga, ya, dan anak-anak bagaimana sholat yang benar. Ya. Makanya afdalnya kita mempelajari yang namanya sifat sholat Nabi SAW. Syaitan menjauh dari rumah yang di dalamnya rajin didirikan sholat dan zikir. Kemudian yang keempat, lebih ikhlas dan terjauh dari riya. Ya. Kemudian manfaat selanjutnya, bumi jadi saksi pada hari kiamat. Masya Allah. Kenapa? Dia akan menjadi saksi ketaatan, ya, ketaatan sahibul bait tersebut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, surat Az-Zalzalah ayat 4. Rasul lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Ya. Para sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau Rasul masih ada waktu itu, maka menjawabnya wallahu wa rasuluhu a'lam. Tetapi karena sekarang kita tidak bertemu dengan Rasulullah, maka cukup wallahu a'lam bis-shawab. Lalu Rasulullah SAW bersabda, inna akhbaruha an tushhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha an taqula amila kada wa kada yawma kada wa kada qala fahadhihi akhbaruha. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Maka kalau kita sering sholat sunnah di rumah, intinya rumah tersebut dijadikan sebagai rumah untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca zikir, tasbih, Al-Quran, ya, kemudian sholat sunnah. Itu akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah bahwasanya orang ini betul-betul taat kepada Allah, telah melaksanakan ibadah-ibadah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi itu akan berkata, manusia ini telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi tersebut. Sehingga apa? Kalau setiap kebaikan dan keburukan yang kita laksanakan, kita amalkan, ya, kita lakukan di rumah tersebut, bumi tersebut akan menjadi saksi. Kalau dia menjadi saksi dari kebaikan yang kita lakukan di rumah tersebut, maka dia juga akan menjadi saksi keburukan yang apa kita lakukan di rumah tersebut. Nah, inilah manfaat daripada sholat sunnah di rumah. Selain daripada disyariatkan sholat sunnah itu di rumah, juga merupakan sunnah Nabi SAW. Manfaatnya dia akan menjadi saksi di yaumul qiyamah bagi sahibul bait. Kemudian dia akan menjadikan rumah tersebut penuh dengan rahmat, barokah, syaitan itu lari dengannya dan lain sebagainya, dan rumah tersebut akan terjaga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menambah kita semangat untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Monggo. Jangan tawaduk ya. Tawaduk nggak nanya, malu bertanya sesat di jalan. Silakan. Kita sholat itu Ustaz, apa pakai kopiah ini? Iya. Atau tidak pakai kopiah itu, amalnya bagaimana Ustaz? Baik. Jadi bagi laki-laki yang memakai peci, songkok dan lain sebagainya, ini adalah perkara mustahab.
boleh dan tidaknya. Jadi apa namanya, kalau Rasulullah SAW itu memakai imamah atau yang kita kenal dengan sorban. Nah, kalau kita memakai peci dan songkok, maka hal itu adalah perkara boleh. Ya. Di satu sisi lain kita bisa meniatkan mengikuti Nabi SAW. Kalau beliau karena kebiasaan orang Arab adalah memakai sorban, maka kita memakai peci. Kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah seperti itu. Wallahu a'lam. Doa ketika sujud selain doa sujud sendiri yang dilafazkan mungkin dengan bahasa kita. Doa Subhanakallahumma wa bihamdika bukan ada satunya lagi. Ya Allah ya Rabbi. Coba cari apa? Itu diantara doa dalam sujud itu. Ya. Makanya di dalam zikir pagi dan petang, ya, maka diantara doanya adalah Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli. Adapun selain itu, maka boleh bagi anda, tetapi dengan syarat jangan dilafadzkan. Maksudnya bagaimana? Jangan mengeraskan suara dengan bahasa, maka kita lafadzkan dengan hati saja. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, idza sajada bil a'la, kemudian Allahumma firli 3 kali. Kemudian misalkan belum hafal yang lain, maka silahkan antum berdoa dalam salat. Makanya seafdal sebaik-baik doa itu di salat. Kenapa? Salat berapa tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dalam sujud. Kedua, seluruh rangkaian dari awal sampai akhir sholat. Ketiga, sebelum salam. Nah, 3 ini adalah waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Iya. Ada yang si bulan dia tahu itu syirik, dia ahli ibadah, Iya. tapi dia melakukan Iya. bukan syirik. Kemudian ketika sholat dia jadi imam, saya datang, saya menunggu dia selesai sholat, Iya. kemudian saya sholat sendiri. Iya. Gimana itu Ustaz? Apakah Tidak saya apa-apa. merasa menunda sholat Ustaz? Tidak apa-apa. Karena pengetahuan yang yakin bagi antum bahwasanya orang tersebut telah melakukan perbuatan syirik. Tetapi jangan diumumkan kepada manusia. Kenapa? Karena antum belum menasihati. Kalau antum sudah menasihati, kemudian dia mau berubah, nah baru setelah itu antum berbuat untuk manusia. Permasalahannya cuma itu saja sebenarnya. Gitu. Ya pernah juga, saya juga bermakmum dengan, ya wallahu a'lam, intinya dia belum saya nasihati gitu. Atau memang perbuatan yang dia lakukan itu seluruh kaum muslimin yang ada di situ sudah tahu. Nah baru diberitahu untuk kaum muslimin jangan makmum dengan dia. Nah ini boleh. Intinya ijtihad antum, usaha antum bahwasanya betul antum dan sebagian daripada masyarakat di situ kaum muslimin yang terbiasa sholat di situ bahwasanya sang imam ini berbuat demikian. Antum beritahu mereka. Kita tidak boleh bermakmum dengan orang-orang yang telah berbuat syirik. Ya. Syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil ataupun syirik besar. Bagaimana dengan kondisi masyarakat yang misalnya masjidnya itu memang full adalah orang-orang yang sering bertawasul terhadap kuburan Ustaz? Maka kita sendiri yang menjauh dari masjid tersebut. Ya, kalau yang kita sendiri yang tahu. Ya. Selain itu juga tetap harus dinasihati, terutama pemimpinnya. Kan orang-orang yang ada di situ bisa jadi ikut-ikutan saja. Ya. Entah itu perkara syirik kecil ataupun syirik besar. Tetapi dengan satu catatan dulu supaya kita bisa bersikap itu adalah nasihat dulu. Selain nasihat kita tunggu waktu lama, nggak bisa.
ketika kita nasihati kemudian iqamatul hujjah itu orang langsung berubah, itu kadang sangat sulit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya? Maksudnya begini, kan Ya. Pemahaman akan bolehnya bertawasul terhadap kuburan itu kan pemahaman yang sifatnya dilakukan oleh orang yang banyak gitu. Iya, Banyak betul. sekali gitu, bukan sedikit gitu. Bahkan bisa dibilang bahwa mereka mendominasi Betul. Suatu negeri ini iya. gitu ya gitu. Nah, di lingkungan ini nih memang ada masjid, cuma memang rata-rata seperti itu. Apakah kita jadi meninggalkan masjid? Kurang lebih seperti itu, karena masjid yang lain tuh jauh gitu. Baik, kalau memang keadaannya seperti itu, ya, kalau kita yang tahu, ya silakan antum berijtihad untuk mencari masjid-masjid. Tetapi kalau sekitar kita memang seperti itu, ya antum tawakal kepada Allah. Semoga suatu saat mereka bisa berubah dan antum bisa menasihati mereka. Dan hukum kita bermakmum di belakang mereka itu sholatnya bagaimana? Pada dasarnya tidak sah. Pada dasarnya tidak sah. Tetapi karena keadaan seperti itu, ya dosanya mereka yang akan menanggung. Ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Iya. Contoh sirik kecil itu Ustaz, yang sering kita lakukan tanpa kita sadari itu apakah ini, Ustaz? Ya itu berbahaya. Bukan, saya minta anunya, contohnya. Contoh syirik kecil, misalkan antum sholat panjang-panjang supaya dipuji orang. Oh masya Allah, antum sholatnya khusyuk banget ya, panjang banget. Saya iri loh sama antum. Itu sudah itu. Iya, syirik kecil itu. Nah, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.